Kami bersuka cita ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu. We lift up our hands to praise you, to worship you. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan ucapan syukur kami. Kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga setiap doa, harapan, dan impian kami boleh menjadi kenyataan dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami murid yang baik. Open our heart and mind of understanding. Sehingga setiap firman Tuhan boleh kami terima dengan bahasa yang sederhana. Memperlengkapi kami untuk menjadi generasi-generasi yang membawa pengaruh yang positif dimanapun kami berada. We are so excited for the word of God. Dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman Urban Cross. Sekali lagi dong. Wow. Mike dan semua teman-teman, amazing. Wow, crazy. Wow. You're blessed. Saudara diberkati, amin. Our praise and worship pada pagi hari ini, I think it's very powerful presence of God, di mana kita memuji menyembah Tuhan. Di situ ada kuasa kesembuhan, kemenangan, dan mujizat. Alright, silakan duduk. Thank you guys. Cannot wait for the second service. Saudara terkasih, hari ini Pastor Ed mau meneruskan dengan apa yang pada saat waktu Vision Sunday dibagikan. Kalau hari ini kita bicara mengenai dream versus reality. Kenapa saudara ini penting? Karena setiap kita pasti punya harapan, doa, keinginan, impian yang kita berharap bisa menjadi kenyataan, bukan seperti bermimpi pada siang hari bolong. Tapi benar-benar apa yang kita doakan, impikan itu bisa menjadi kenyataan. Pada saat waktu 2 minggu yang lalu, saya share untuk visi daripada Jakarta Church untuk ada tambahan kata inklusif. To be a relevant and inclusive generation that live a Christ-centered life. To be a relevant, kita udah bahas inklusif, bicara mengenai melibatkan semua orang untuk bisa mencapai satu tujuan. Kayak bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, walaupun berbeda, tapi kita berjuang untuk satu tujuan buat bangsa dan negara ini. Kita udah bahas banyak mengenai loving people, loving God. Hari ini kita mau bicara mengenai relevant atau loving me. Karena the home of love itu bicara 3 hal. Loving God, loving people, and loving me. Dan itu ada ayatnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Yuk. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Oke, sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang percaya harus bekerja seakan-akan, apa? Siapa majikannya saudara? Kristus adalah majikannya. Dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan, kelak akan mendapatkan upahnya. So whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Apa saja yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti majikan saudara adalah Tuhan. Karena kita percaya upah itu datangnya daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan pakai perusahaan, tempat kita bekerja, toko, usaha atau apapun juga. Tapi jangan lupa inheritance, warisan, kekayaan, blessings comes from the Lord. Sehingga kita harus bekerja melakukan apapun seperti untuk Tuhan. Salah satu hal yang terburuk yang dilakukan banyak orang, itu adalah sibuk tanpa kemajuan atau hasil, saudara. Sehari-hari hanya kelihatan sibuk saja. Padahal sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya impian yang jelas, nggak punya strategi yang jelas. Minggu lalu saya ke gym di Celebrity Fitness Puri. Saya kenal banyak orang dari yang muda sampai yang pengusaha-pengusaha yang
kelas kakap lah istilahnya. Dari Gajah Tunggal dan lain sebagainya. Ada satu pria ini umurnya udah 67, tapi masih very fit banget. Saya bilang kamu udah gimana kamu kerjaan? Oh saya udah pensiun. I just enjoying my life. Jadi saya punya budget 50 juta buat uang jajan saya untuk saya spend setiap bulan. Saya bilang, banyak banget. Kamu ngapain aja? Saya bilang, ya pagi main sepeda, ngopi, terus siang ketemu temen, terus begitu aja. Pokoknya 50 juta saya harus habisin setiap bulan. Saya bilang, kamu gak punya tujuan atau apa gitu? Ya enggak lah, pokoknya he just enjoying life. Kalau dilihat, kelihatannya sibuk. Tapi it's all for himself. Semua hanya untuk dirinya. 50 juta semua. Nggak ada kontribusi ke society, kepada orang-orang yang lain. Jadi dia bisa pergi ke mana, ke luar negeri, walaupun harus karantin. Pokoknya dia punya budget 50 juta, kalau misalnya nggak kepake itu diakumulasikan untuk bulan depannya. Jangan kita seperti itu. Sehari-hari kelihatannya sibuk, tapi nggak ada sebuah tujuan, nggak tahu apa yang mau dicapai, dan nggak jelas kalaupun ada tujuan bagaimana mencapainya. Tadi pagi saya lagi breakfast makan di sini dari Wing Hang, Spina siapin. Tiba-tiba si Rita datang. Dia bilang, Ed, boleh ganggu sebentar nggak? Ya boleh-boleh aja sambil makan santai. Dia bilang, waktu Pastor Ed share gitu untuk kalau kita terbeban untuk Sister Rita ada di sini by the way. Kamu umur berapa sih? 60-an? 60 lebih ya. Dia bilang untuk sekolah minggu yang rencana mungkin, yang gak tahu, kita persiapkan mungkin bulan Maret. Tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hatinya. Tapi yang gak punya uang, orang kesini aja naik angkot 3 kali. Tapi singkat cerita, dari cucu yang paling besar dia dapat berkat. Nah dia bilang, Tuhan ada impresi untuk saya bisa kontribusi. Dan tiba-tiba dari cucu yang paling besar itu bisa kasih berkat. Terus dia bilang, Pastor saya mau kasih. Wow, buat saya. It's amazing. Buat Sister Rita itu uang yang sangat amat besar. Tapi yang saya senang adalah gini. When we can build a generation yang bukan all about ourselves. Dia gak punya anak atau cucu yang ada di sini. Umurnya aja udah mau 70. Apa hubungannya dengan sekolah minggu? Tapi yang saya lihat adalah waktu kita juga nggak hanya memikirkan apa yang kita bisa dapatkan. Tapi kontribusi bahwa apa yang kita peroleh juga berasal dari Tuhan. Maka Tuhan akan pakai kita menjadi bendahara Tuhan. Waktu Tuhan menjadikan kita bendahara Tuhan, Tuhan akan keep blessing you. Beyond anything in the world. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah untuk bisa dream versus reality ini, kalau saudara cuma hanya doa, puasa, ke gereja, pujian, penyembahan, itu bagus, itu dasar prinsip. Karena nomor 1 ingat kan, loving God. Dan bangun networking, loving people, connecting with people. Tapi kita harus loving me. Dream ini gak akan menjadi realitas. Kalau saya gak menyeimbangkan pengajaran untuk biblical dan practical. Akhirnya saudara cuma hanya ke gereja, and then what should I do dari hari Senin sampai hari Sabtu? Ada 5 hal yang kita mau pelajari untuk bisa impian saudara. Doa dan harapan saudara bisa menjadi kenyataan. Saudara siap belajar? Amin. Yang pertama kita harus punya goal. Kedua, saudara harus tahu problems yang saudara hadapi. Dan kemudian ketiga, mendiagnosa problem tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu. Keempat, saudara mulai mendesain. Bagaimana saudara bisa sampai ke tujuan tersebut. Whatever you want to achieve. Mau punya toko, mau ekspansi bisnis, mau mulai usaha baru. Dan terakhir adalah just do it. Oke, ada 30 menit ke depan kita akan bahas 5 hal ini. Yang pertama saudara. Saudara harus punya goals. Tujuan, impian, kerinduan. Ya pastinya dengan memulai setiap hari dengan bersyukur. Tapi jangan hanya cuma bersyukur, oh Tuhan baik, terima kasih. Tapi harus, next slide, mengarah kepada tujuan-tujuan dan juga rencana Anda. Apa yang menjadi tujuan? Apa yang ingin mau kamu capai?
Buat sekolah, buat les, buat kesehatan. Hidup ini, saudara, terlalu singkat untuk hanya bermalas-malasan dan tidak produktif. Dan hanya berharap kepada keberuntungan dan mujizat. Saya nggak setuju, saudara. Kalau pengajarannya nggak seimbang dan cuma hanya berharap mujizat. Saya percaya mujizat Tuhan berlaku dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tapi Tuhan bilang, don't take it for granted. Bentar-bentar mau mujizat Tuhan. Bentar-bentar supaya Tuhan yang bekerja. Kita ngongkang-ngongkang kaki aja. Allah turut bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Yang saya juga katakan, amin. You gotta do your part. Saudara harus lakukan bagian ini, saudara. Jangan malas-malasan, apapun alasannya, mau itu COVID, mau itu apapun juga. Saya nggak percaya kok dengan bakat saja. Jimmy itu, Pindo tahu, seorang pembiliar nasional yang luar biasa. Bakatnya luar biasa. Cuman untuk buka Red Bull, itu dia kerja keras. Bukan hanya sekedar bakat saja. Saya bisa sampai hari ini, karena saya bekerja keras sepanjang hidup saya. With the spirit of excellence. Nggak berikan setengah-setengah. Ya tadi pagi, saya ada di bawah, saya tanya, kok kaca-kaca belum dibuka? Karena sebenarnya harusnya pagi-pagi kaca dibuka. SOP-nya mana? Karena sebelum pasang AC, genset dinyalain, kaca dibuka supaya ada fresh. Kok misalnya sound-nya untuk musik di bawah, kok belum mulai jam 9? Artinya I put my mind, my everything. Tanpa kerja keras dan disiplin, maka tidak ada yang tahu siapa saya hari ini, kecuali keluarga saya. Same to you, sama dengan saudara. Karena itu milikilah impian dan cita-cita yang besar untuk saudara bisa menginspirasikan banyak orang. Bukan hanya buat saudara, anak-anak, lingkungan yang sangat kecil. Dan untuk bisa mencapai seperti itu saya katakan kerja, 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 kerja. Dan engkau akan melihat, engkau akan saksikan perjalanan yang indah yang saudara akan jalani. Saudara mau melihat mujizat, saudara mau melihat hal-hal yang baik. Malas-malasan, gak produktif, whining, ngeluh. Come on, be tough. Saya ini survival. Saya hidup bertahun-tahun sendiri. Dari rumah ke rumah, anak jalanan. Dan I want you to be tough. Karena dunia ini gak selalu berpihak dengan kita. Gak selalu di dalam hidup saudara ada yang memotivasi, encourage you, menguatkan, menghibur. No, kadangkala like an eagle, Raja Wali. Saudara harus mengepakkan sayap saudara. You have to fly above any circumstances alone. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita gak pernah sendirian. Karena Tuhan ada 24/7 with us in our life. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih semangat lagi dong. Kita harus berani meraih tujuan. Bahkan, next slide. Bahkan waktu saudara kelihatannya takut akan hasilnya. Tapi saya ingin katakan, maka keberuntungan tetap akan mengikuti saudara kok. Kalau saudara mau mimpi besar aja yang gratis, saudara berpikir yang besar aja gratis, takut. Gimana saudara bisa melihat impian itu menjadi kenyataan? Saya mengalami dalam hidup saya. When there is vision, there is provision. Waktu ada visi, impian, maka ada penyediaan. Selama itu adalah hal yang baik buat Tuhan dan sesama. Saudara percaya? Amin. Enggak ada yang setuju semuanya. Saudara percaya? Amin, saudara. Selama itu baik, kenapa saudara harus takut? Karena itu saudara harus tahu apa sih yang saudara mau capai di awal tahun 2022 ini. Mulai duduk, renungkan. Dan jangan takut dengan yang namanya masalah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Anes beberapa bulan yang lalu. Sempat dia share bahwa saat ini dia selain idenya Flux, dia punya namanya Flux Creative Universe. Dia kerjasama dengan Entity. Company jadi partners.
Sekarang udah ada 7. Itu Flux Creative Universe itu sedunia. Itu is not a small thing, it's a big vision. Terus dia cerita, dia bilang begini, minggu lalu dia bilang, Dad, saya waktu itu ajak Adi. Adi tahu kan yang worship leader yang sekarang ada di NDC Worship. Saya ajak ke Plaza Senayan, ke Louis Vuitton, LV, saudara. Saudara tahu, di LV, supaya saudara tahu dulu, tidak pernah ada yang namanya diskon seumur hidup. Supaya saudara ngerti, paham dulu, kalau Gucci ada 30, 50, 70. LV nggak pernah, 1% diskon pun nggak pernah. Nah dia ajak Adi bilang, kok ngapain sih kesini? Karena udah tahu pasti nggak mau beli kan. Udah nggak apa-apa, kita lihat-lihat aja. Dia lihat, dia cek. Mas coba lihat dompetnya, berapa katanya. Terus dia bilang 8 juta, Adi udah ciut aja. Terus Anes tanya, Mas ada diskon nggak? Diketawain sih bang. Dia diketawain, dia bilang, Mas LV sepanjang sejarah itu nggak ada diskon. Istilahnya kayak dipermalukan. Tapi dia bilang nggak salah kok. Walaupun dia nggak punya uang, punya impian. Dan saat ini dia unjukin dia pakai sepatu LV yang dia injek-injek. Kemarin dia ajak, karena saya sempat lihat story buat papa dan mamahnya untuk ngabisin 100 juta buat dia LV. Untuk mamanya beli sepatu, papahnya beli sepatu. Pokoknya 100 juta harus dihabisin. Saya bukan soal supaya saudara bisa paham. Impian itu gratis. Kemarin tahun 2015 di pameran mobil, sama anaknya dia lihat Lamborghini Gallardo yang warna orange ini. Ini hampir 10 M. Terus dia percaya satu waktu dia akan punya ini. Kemarin dia baru bilang hari Sabtu, mobilnya baru dikirim. Sekarang 2022, dia punya Gallardo yang tahun 2015, yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi sekarang ada. Hari ini, belajar untuk berpikir besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya nggak bilang saudara harus punya mobil Lamborghini. Tapi apapun yang saudara inginkan. Jangan saudara bilang, ya Pastor Ed mana mungkin. Ya Pastor Ed begitu. Saya cuma hanya mengencourage you. Saudara yang tahu kebutuhannya. Tapi jangan karena masalah yang datang silih berganti. Membuat kita tidak bisa berpikir besar. Dan akhirnya kita nggak memuliakan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya impian gratis. Punya tujuan itu gratis. And work for it. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh lebih semangat lagi dong, haleluya. Kedua, saudara, setelah saudara punya tujuan, impian, jangan naif, mulai dengan problems dulu. Perusahaan-perusahaan Jepang yang besar, Mitsubishi, Uniqlo, kalau rapat tahunan itu memulai dengan problems. Kita baru ada big team meetings. Team leaders mempersiapkan semuanya. Saya bilang, ini kita kan nggak bahas hal in detail. Tapi saya mau belak-belakan semua. Problem yang ada di Jakarta Church. Dan semuanya kita open up. Jadi saya open up semua dari A sampai Z. Berani untuk mengungkapkan problem. Bukan menutupi. Seperti tai kucing ditutupin. Dianggap supaya nggak ada masalah. Tapi baunya akan keluar. Kita mulai dengan problem. Saudara tahu saya baca referensi biografi dari orang-orang yang sukses, saudara. Sekali lagi, orang-orang yang sukses, tapi mereka semua nggak percaya sebelumnya orang itu bisa sukses. Tapi bisa sukses. Tapi yang kedua, saya nggak pernah menemukan orang yang sukses, tapi nggak percaya dengan dirinya sendiri. Paham, saudara? Paham nggak, saudara? Kalau nggak paham, saya ulang dulu. Saya baca, saya menemukan banyak orang-orang yang sukses di mana keluarganya sendiri, lingkaran pertamanya nggak percaya dia bakal bisa sukses melakukan apa yang dia ingin lakukan. Tapi bisa sukses. Tapi saya tidak menemukan orang yang sukses yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. You can be successful. Saudara bisa sukses walaupun orang nggak percaya sama saudara. Kenapa saudara bisa mengatasi itu naysayer, orang-orang yang ngeyel-ngeyel, yang menganggap saudara remeh begitu, memandang saudara sebelah mata. Saudara bisa atasi semua itu. Tapi kalau saudara nggak percaya dengan diri saudara, I don't think you're going to make it.
Karena daripada itu tugas saya. Bukan hanya New Age teaching. Tapi saudara harus tahu, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang berikan hikmat kepada kita. Waktu saya sekolah ke Amerika, bukan karena punya duit. Saya kerja membersihkan kandang anjing. Saya kerja jadi loper koran, mengantar koran pagi-pagi jam 2 sampai jam 4. Saya kerja menjadi pelayan restoran untuk bisa bayar uang apartemen, bayar sekolah. Waktu saya working on the marketplace, tantangan yang saya hadapi. Waktu ministry, nanti saya akan kupas satu persatu. Di Jakarta Church, dari day one. Artinya ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita mungkin akan menemui, bahkan bukan mungkin, pasti akan menemukan kesulitan di jalan. Tapi jangan pernah menyerah dong. Saudara nggak akan menyerah kalau saudara punya alasan yang kuat untuk terus berusaha. Karena itu saya bilang, jangan hanya punya tujuan, impian. Saya tanya, kalau di dalam business management, everything have to start with why. Kenapa? Kenapa saudara mau punya toko ini? Kenapa saudara mau usaha ini? Harus yang pentingnya bukan what-nya. Kenapa? Alasan yang kuat. Temukan alasan itu. Dan jangan berhenti, terus berjuang. Dan kita akan melihat waktu kita terus berjuang, kelihatannya cuma baby steps. Tapi saya percaya akan menuju kepada kenyataan realitas. Waktu saya mau pergi ke Amerika, ada 3 hal yang menjadi mendorong saya supaya kuat. Bicara mengenai financial, tantangan yang saya hadapi, keuangan, saya nggak punya uang, nggak disupport dengan orang tua. Minority, saya bukan majority di sana. Ketiga, kesehatan. Saya nggak boleh sakit. Setiap hari. Saya kerja, itu kerja seperti kerja rodi. Benar-benar kerja itu 2 shift, 3 shift, every single day. Dan waktu di working place, apa yang tantangan saya harus hadapi? Harus adaptasi. Bangun networking. Lacking of experience. Ini saya waktu keliling dari Amerika, dari West sampai East. Ketemu orang-orang, marketing director, financial. Dari seluruh dunia, saudara. Waktu masuk di dalam Jakarta Church, waktu saya harus khotbah. Saya nggak punya pengalaman karena saya dalam sisi manajemennya. Sebagai pengkhotbah mulai dari nol. Dan akhirnya kita mulai di Puri Mall. Terus kemudian ke RMK, Geraha Kita. Jakarta Art Entertainment Center. Sampai akhirnya, we are here in Jakarta Church. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi generasi yang relevan, yang inklusif, yang loving people, dan juga loving God. Dan menjadi inspirasi. Bukan hanya saya, nama Pastor Leaf, tapi every one of you di sini. Saudara sehari-hari di luar sana. Saudara membawa nama Yesus tanpa saudara sadari. Itu gereja yang sesungguhnya. Di sini saudara diperlengkapi, di luar saudara akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang pertama saudara harus punya impian. Yang kedua, cari masalah yang saudara, tantangan yang saudara hadapi. Kalau enggak saudara cuma hanya percaya deh. Impian saudara di awal tahun, di akhir tahun, cuman hanya slogan yang tidak ada artinya. Karena saudara nggak breakdown. Yang ketiga, saudara mulai mendiagnosis. Jujur dengan kelemahan saudara. Jujur, saudara masih belum paham persis nih dengan bisnis yang ada sekarang. Mungkin saudara berkata, Pastor, saya sudah melakukan ini 10 tahun, 20 tahun. It is okay. Tapi sekarang perubahan kan ini signifikan sekali dengan adanya COVID, Omicron. Dan saudara harus berani untuk mendiagnosa. Dan akhirnya setelah mendiagnosa, lihat masalah yang dihadapi dan mulai mendesain secara detail. Saya kemarin ketemu si Jane, jemaat juga dia biasa nanti datang yang ibadah kedua. Rumahnya juga di Permata Buana. Saya tanya sama dia, what's your business? Dia bilang, saya bisnis menyiapkan asisten rumah tangga. ART, babysitter, termasuk supir.
Wow, saya bilang. Terus, ya saya yang rekrut, saya yang tes. Kamu Wonder Woman banget. Sampai driver, iya saya bilang, cewek sudah kecil. Tapi sampai ngetes nyetirnya, ngetes persyaratannya semua. Terus dia bilang, teman-teman pikir itu sesuatu yang simple, Pastor. Saya sebelum mulai usaha ini, saya melakukan 6 bulan intensif persiapannya. Saya bilang, wow. Saya pelajari consumer behavior ya. Saya pelajari orang-orang yang sudah lakukan bisnis ini. Kenapa mereka sukses, kenapa mereka enggak. Apa yang saya bisa lakukan berbeda. 6 bulan saudara. Mendesain, tanya sama orang, belajar, cari tahu, catat lagi semua. Dan enggak langsung berhasil begitu aja. Saya bilang langsung berhasil. Enggak. Saya pernah dikomplain habis-habisan. Karena babysitternya enggak bisa melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya kan namanya juga manusia. Mau dilatih seperti apapun. Saya sempat give up, mau berhenti. Saya bilang doa Tuhan saya berhenti aja deh. Enggak sanggup dimaki-maki habis. Terus waktu COVID saya bilang gimana? Ya kan pastor tahu kan, orang takut. Apalagi menyediakan babysitter dari luar. Itu sepi semuanya. Orang nggak kemana-mana, semua paranoid. Iya bisnis zero. Saya sampai duduk di bawah kaki Tuhan, dia bilang Tuhan apa cari bisnis yang lain. Tapi tiba-tiba mau masuk lebaran. Itu tiba-tiba bum karena perlu infal sampai dia nggak bisa tanganin. Orang-orang nggak tahu dari mana dia bisa tahu. Tapi dia bilang, orang nggak tahu saya melakukan persiapan jauh sebelumnya. Baik di digital platform, di forum semua. Sehingga nggak tiba-tiba simsalabim datang dari surga, turun berkat gitu aja. Saya bilang, wow, amazing. Perempuan, tapi juga imannya, Christ-centerednya, tapi juga sangat praktikal. Nah itu yang saya mau saudara semua seperti itu. Yang keempat adalah mendesain. Saudara tahu dunia ini terus berubah, berkembang. Kalau saudara nggak mau mengikuti perkembangan yang ada, saudara. Untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Saudara akan ditinggal, saudara. Saya kan udah ngajarkan berkali-kali. Saudara bilang, males ya Pastor Ed, udah capek ya. Ya udah kamu yang mengambil keputusan kan. Emang dunia mau nungguin kita? Dengan perubahan evolusi gitu, mau nungguin kita? No. Dunia bilang lu mau nangis, mau komplain, bodo amat. Dia kan jalan terus evolusi. Dia gak akan nunggu siapa-siapa saudara. Peraturan berubah, the rule change, the world is evolving. Dan kita harus siap-siap dalam segala upaya untuk berkinerja baik. Karena gangguan dan tantangan akan datang dari segala arah. Saudara. Mau itu pelayanan, mau itu apapun juga yang saudara lakukan. Kalau itu terjadi tantangan dan masalah, secara konsisten saudara harus melatih keterampilan dan memperluas pengetahuan dan menjawab kebutuhan. Kenapa saya ketemu banyak anak-anak muda juga yang tua juga? Saya pengen tahu dari generasi Y, generasi Z. Kemarin saya ngobrol sama EJ, hampir 1,5 jam, generasi Alpha. Saya bicara sama generasi X, yaitu generasi saya. Baby Boomer, yaitu generasi di atas saya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Brother Rocky. 2 jam atau berapa? 3 jam. Ya. Hari Senin ya bro ya kalau salah. Berarti kan generasi baby boomer. Mamahnya ada pernah di sini, udah meninggal. Rocky, Sisio tadi yang nyanyi. Anak-anaknya, Yoel Yoab, Kevin juga. Kalau saya nggak coba untuk mengetahui what's going on di luar sana. Yang saya mau khotbahkan nggak akan relevan. Nggak akan nyambung. Saudara. Tapi kita kuat di dalam Tuhan. Tapi kita juga nyambung dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga akhirnya orang bilang, nggak jagoan aja lu di gereja. Tapi di luar kita bisa menjadi ambasadornya Tuhan. Memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak sempat mengupas, ada Facebook kalau sudah tahu. Digital platform yang terkenal dulu. Terus kemudian
Mulailah Twitter. Twitter itu orang cuma hanya menulis aja. 1 kalimat, 2 kalimat kayak mengupdate aja. Terus masuk ke Pinterest. Pinterest sekarang ini kalau sudah mau cari apapun informasi tentang gambar, tentang apa aja. Ya mungkin beberapa sudah nggak paham. Gitu. Tapi ini salah satu digital platform yang amazing. Masuk Instagram setelah itu. Habis itu ada Snapchat. Sekarang ini apa? TikTok. Saya gini-gini, saya mempelajari digital marketing. Saya melihat evolusinya. Makin lama orang itu cuman mau makin sebentar. Waktunya. Nggak bisa lagi terlalu lama-lama. Makanya IGTV udah nggak ada di Instagram. Langsung masuk ke Reels. Reels itu adalah kompetitor daripada TikTok. TikTok itu dari China. Doing very well. Grafiknya tuh di akhir 2021 like zzz. Karena di TikTok kita bisa otentik. Lu mau ngapain aja terserah. Just express yourself. 10 second, 15 second. Bahkan ada pelatihan-pelatihan, pelajaran-pelajaran cuman hanya 15 detik, 20 detik. Minggu depan, minggu pertama, saya kerja sama Owen UL UP. Kita akan keluarkan juga hal yang singkat gitu. Apa yang Tuhan taruh yang biblical dan juga practical untuk melengkapi saudara semua. Thank you for UL UP dan Owen yang memberikan kontribusi behind the scene. Saya ngambil MBA saat ini udah online digital marketing. Kalau saya mau di comfort zone, ya udah santai aja. Saya akan ambil international certification untuk barista di bulan depan. Itu ada filenya, nanti di ibadah kedua keluarinnya. Itu secara internasional akan diterima. Itu ada fundamental, terus beginner, terus sampai intermediate. Ada 6 modul. Makanya saya dulu pikir kok di Australia sekolah barista itu bisa sampai 1 tahun. Karena bisa ada mengenai menjadi ownership. Coffee is part of my passion. Saya ngobrol sama Hartono, dia mau mengambil S2. I'm so proud. Nggak ada kata terlambat. Yehuda Gilbert kemarin ngobrol-ngobrol lama. Dia menjadi lawyer buat entertainment business. Buat artis-artis, dia bilang saya harus belajar lagi NFT, metaverse. Karena sekarang artis-artis saya mau jual lagu-lagu itu ke NFT, saya harus mempelajari lagi. Yang pertama punya goal, kedua coba lihat masalah yang saudara mau, yang akan hadapi dengan buka usaha dan lain sebagainya. Ketiga, mendiagnosa. Keempat, mendesain. Yang kelima, yang terakhir. Saudara diberkati, amin? Amin, saudara? Tuhan. Gampang kan? Jangan bikin susah, saudara. Yang susah adalah yang kelima ini. Do it. Melakukan. Nike berkata, apa saudara? Just do it. Jangan terlalu banyak, don't do too much consideration, harus perfect semuanya. Akhirnya saudara akan menjadi procrastinator, akan menunda. Itu yang saudara impikan, udah 5 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun gak diapa-apain. Kenapa? Saudara gak masuk poin yang ini, do it. Kalau saudara memulai sesuatu yang besar, ya mungkin saudara akan lakukan visibility study. Oke kok. Tapi kalau yang simple-simple aja. If you need to do much observation. Learn, belajar. Saya selalu katakan, work. Orang-orang yang berprestasi tinggi adalah orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Wow. Saudara gak mau tepuk tangan dulu? Kita berikan tepuk tangan dong. Iya. Itu berarti saudara akan menerima tantangan dan memperjuangkan sampai akhir. Milikilah keberanian. Miliki keberanian bukannya berarti gak ada rasa takut loh saudara. Tapi mendorong kita terus untuk berjuang. Untuk meraih tujuan dan impian. Bahkan di tengah-tengah rasa takut dan khawatir. Saudara berpikir waktu kita mengumumkan pada saat waktu itu. Saya umumkan mau kita mengambil sebuah tempat gereja. Saya gak rasa takut. Duitnya dari mana? Takut, the fear and risk. Saya harus jual rumah, mobil semuanya.
The fear of losing my friends waktu saya memutuskan untuk melayani Tuhan. The fear untuk pikir, bisa gak ya, berhasil gak ya? Udah diketawain di luar. Here we are at Jakarta Church. Dengan properti yang lebih daripada 40-50 M dengan semua isinya. And I really believe the best is yet to come. Many great things will come. Hal-hal yang besar akan terjadi. Kalau saudara setia dengan hal yang kecil, melakukan dengan sengaja dan konsisten, itu akan membawa kita menuju kepada kesuksesan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi, saudara. Always remember, ingat ini, saudara. Belum menurut itu, baby steps matter. Keep making progress consistently. Hal yang kecil. Gak usah yang muluk-muluk dulu. Small steps. Amin, saudara. Mau buka online, e-commerce, apa, baby steps. Miko coba maju sini. Saya mau kasih tahu dia. Ini my cousins, dari kecil kita always together. Saya sama Mike. Dia dari umur 6 sampai umur 13, dia les karate. Kalau di karate, itu ban tertinggi adalah black belt. Itu ada urutannya. Kalau dulu belum ada orange ya Mike ya? Belum ada ya. Jadi sampai atas itu dan 1 sampai 10. Mike itu waktu sampai umur 13, dia di brown ya. Ya. Hah? Q2 ya, Q2. Levelnya situ. Terus waktu dia ke Amerika, kita sama-sama ke Amerika. Waktu dia balik, umur 30 kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu. Masuk ke tempat Adi Ray, mau dikasih kesempatan. Umur 35. Saudara tahu, dia nggak bisa mulai lagi, karena udah terlalu lama dari brown belt. Dia harus ngambil sertifikasi lagi dari bawah ya. Dari white belt. Umur 35. Kalau dia males, akhirnya dia mulai lagi. Sampai akhirnya dia bisa dapatkan black belt. Ada foto-fotonya. Wow, it's amazing. Kelihatannya simple. Kita kadang-kadang capek lagi, harus mulai lagi. Sometimes you have to start from zero. Kalau dia males, udah males lah. Ngapain, udah tua, 35, mulai lagi dari ban putih. Tapi dia progressively lagi. Sampai ke black belt. So proud of you. You're such a great inspiration. Dan saat ini menjadi black beltnya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dong buat Mike. So every one of you, you always have a chance. Even start from zero. Give the best. Dream versus reality. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. God bless.